semua, kami dari kelas 12 IPA 5 akan mempresentasikan tentang sinar infrared atau sinar inframerah. Berikut ini merupakan anggota kelompok kami. Inframerah adalah energi yang tak tampak oleh mata manusia, namun dapat kita rasakan panasnya. Inframerah adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Pertama, bentuk gelombang sinus. Bentuk gelombang sinus atau sine waveform atau disebut juga dengan sinusoida waveform adalah salah satu bentuk gelombang yang paling umum. Ditemukan pada rangkaian elektronika, terutama pada sinyal-sinyal analog seperti sinyal radio, sinyal tegangan AC, dan sinyal RF. Yang kedua, bentuk gelombang gigi gergaji. Bentuk gelombang gigi gergaji atau sawtooth waveform adalah gelombang yang berbentuk seperti gigi gergaji. Pada bentuk gelombang gigi gergaji, tegangan naik secara linear dari titik 0 hingga titik tertinggi atau plus V, kemudian jatuh secara tiba-tiba ke titik terendahnya atau 0 tanpa atau perwaktuan. Gelombang segitiga. Bentuk gelombang segitiga atau triangular waveform adalah gelombang yang berbentuk segitiga. Tegangan naik secara linear dari 0 atau 0V hingga mencapai titik tertinggi, plus V. Tegangan tertinggi tersebut hanya bertahan pada waktu yang singkat. Pada puncaknya, berbentuk lancip, kemudian turun secara linear hingga mencapai titik terendahnya, min V. Contoh gambarnya bisa dilihat di samping kiri. Dari sinar inframerah, yang pertama tidak dapat dilihat oleh manusia, yang kedua tidak dapat menembus materi oleh komponen yang menghasilkan panas, dan yang terakhir keempat, panjang gelombang pada inframerah memiliki hubungan yang berlawanan atau berbanding terbalik dengan suhu. Yang dimaksud ketika suhu mengalami kenaikan, maka panjang gelombang mengalami penurunan. Berikutnya merupakan jenis-jenis inframerah menurut panjang gelombangnya. Yang pertama ada inframerah jarak dekat dengan panjang gelombang 0,75 sampai 1,5 mikrometer. Jenis pertama adalah infrared jarak dekat. Disebut jarak dekat karena infrared ini memiliki panjang gelombang 0,75 mikrometer sampai 1,5 mikrometer. Contoh alat yang memanfaatkan infrared jarak dekat adalah night scope, yakni alat untuk mencitrakan pandangan pada malam hari. Yang kedua, ada inframerah jarak menengah dengan panjang gelombang 1,5 sampai 10 mikrometer. Jenis kedua adalah infrared jarak menengah. Jenis infrared ini memiliki panjang gelombang lebih dari 1,5 mikrometer. Kisaran angka panjang gelombangnya adalah 1,5 mikrometer sampai 10 mikrometer. Contoh alat yang memanfaatkan infrared jarak menengah adalah sensor alarm. Selanjutnya adalah infrared jarak jauh dengan panjang gelombang 10 sampai 100 mikrometer. Jenis infrared ketiga adalah infrared jarak jauh. Jenis infrared ini memiliki panjang gelombang 10 mikrometer sampai 100 mikrometer. Jenis alat yang memanfaatkan infrared jarak jauh adalah beberapa alat kesehatan. Manfaat gelombang inframerah. Yang pertama, pada bidang komunikasi, yaitu sebagai sistem sensor pada perangkat, sebagai kamera yang bisa tembus pandang,
sebagai alat pencitraan pandangan, sebagai alat komunikasi dengan jarak dekat, dan sebagai alat komunikasi tanpa kabel. Selanjutnya, pada bidang kesehatan, yaitu mengaktifkan molekul air dalam tubuh, mengaktifkan sirkulasi mikro, meningkatkan metabolisme tubuh, mengembangkan pH dalam tubuh, dan inframerah jarak jauh banyak digunakan pada alat-alat kesehatan. Bidang selanjutnya adalah bidang navigasi, gambar, dan militer. Yang pertama yaitu night vision. Selanjutnya mendeteksi dan tracking rudal, mendeteksi suhu, dan mendeteksi tekanan atmosfer. Selain itu, terdapat pada bidang pertanian dan industri. Yang pertama mendeteksi kesuburan tanaman, dan yang kedua memberikan informasi tentang struktur tanah dan kelembapan. Selanjutnya adalah kelebihan sinar inframerah. Yang pertama, tidak memerlukan sinyal. Yang kedua, penggunaan baterai tergolong irit. Yang ketiga, murah. Yang keempat, dapat digunakan sebagai alat kesehatan. Dan yang kelima, dapat mendeteksi suhu. Kekurangan sinar inframerah. Yang pertama, jaraknya tidak bisa jauh. Yang kedua, dapat merusak mata. Yang ketiga, untuk pengiriman data lebih lambat. Selanjutnya, ada dampak dari penggunaan inframerah. Yang pertama, yaitu kulit terbakar. Radiasi inframerah yang sampai ke bumi sama tajamnya dengan radiasi ultraviolet. Karena sama halnya dengan ultraviolet, inframerah secara alami juga bersumber dari matahari. Efek buruknya adalah panas atau rasa terbakar pada permukaan kulit, karena inframerah dapat menembus jaringan kulit terdalam hingga merusak kolagen di bawah kulit. Yang kedua, kerusakan retina. Inframerah dapat menembus retina mata yang memicu penumpukan kabut putih yang melapisi retina, sehingga mata mengalami penurunan ketajaman, bahkan katarak. Yang ketiga, kanker kulit. Radiasi inframerah sama bahayanya dengan UV yang mampu merusak jaringan kulit terdalam jika terpapar secara berlebihan dan memicu timbulnya sel kanker kulit karena dapat merusak pigmentasi, kolagen, dan memicu timbulnya flek hitam yang merupakan tanda awal tumbuhnya sel kanker. Yang keempat, penuaan dini. Terpapar radiasi inframerah dalam waktu lama bisa menimbulkan keriput dan kulit menjadi kering, karena sinar matahari mengganggu keseimbangan minyak. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video kami. Jika ada kesalahan baik berupa kata maupun informasi, mohon dimaafkan.